Setiap kali ia terbangun dari perjalanan panjangnya di dalam alam mimpi, ia menyambut pagi hari dengan penuh keriangan. Orang tersebut bernama Firza, anak yang tidak pernah menunjukkan murung pada mukanya dan selalu membawa sinar benderang bagi semesta di sekitarnya. Selain merupakan lentera yang memberikan kehangatan bagi dunia yang dingin, ia juga selalu menyenangkan hati guru-gurunya dengan senantiasa aktif. Saksikanlah bahwa sekarang ia melihat layar komputernya yang penuh warna biru. Dengan jaket kuningnya yang dibangga-banggakannya dengan segenap hati, ia menatap gedung balairung yang tinggi dan menembus cakrawala. Dunia mengkhianatiku. Padahal dulu rasanya enak-enak aja. Kayak udah dikasih kesenangan. Sekarang malah dibutakan sama itu. Andaikan dunia bisa kayak dulu lagi. Telah resmi menjadi mahasiswa di sini. Firza, bangun! Lelah, apakah ia terlihat seperti orang yang sedang bersenang-senang menjalani kehidupan? Orang buta saja bahkan mampu melihat lara di mukanya. Firza merupakan anak yang rajin. Ia, teman-temannya semasa SMA mengakui kerajinannya. Namun, kesibukan perkuliahan jauh lebih besar daripada kerajinan yang telah dipupuknya semenjak SMA. Mahasiswa itu hidupnya berat banget. Aku emang banyak tidur, tapi bukan berarti aku terlalu nyaman untuk tidur. Memang mahasiswa itu butuh tidur untuk istirahat, untuk balik ke energi. Tapi kok rasanya malah kebablasan ya? Aku kemudian berlari, pakai baju yang bahkan aku aja belum cuci. Karena bau banget, aku aja masih ingat baunya sampai sekarang. Jijik banget. Baru datang. Ya udah, duduk aja. Jadi satu plus x, y per dx kuadrat ditambah df x, y berarti di kurungnya kuadrat dx. Dosennya nggak paham gimana rasanya jadi aku. Memang harinya berat. Padahal dosen dulu kan juga gitu. Kenapa sih gak bisa pahamin mahasiswa? Tentu, apalagi yang bisa dikatakan oleh dirinya selain meminta maaf dan memasang muka yang sebersalah-bersalahnya. Dulu ku kira orang yang bilang mahasiswa teknik itu sibuk sampai gak punya waktu karena ngerjain tugas, aku kira mitos. Ternyata sekarang kejadian ke aku. Ternyata fakta, berat banget jadi mahasiswa teknik. Pandang lurus ke bawah, bukan tidur. Kalau mau tidur, di rumah aja. Nggak usah ke kampus. Pakai selimut, pakai AC, tidur. Kampus itu tempatnya berkembang, tempat belajar, bukannya tempat tidur. Gimana sih? Ya, aku cuma ngajarin hal yang baik. Ya, kalau memang mau tidur ya di rumah aja, ngapain ke kuliah? Aku lelah banget waktu itu, mataku ngantuk banget. Aku bahkan gak bisa mikir apa-apa. Bahkan karena aku gak tahu ngapain lagi, aku cuma bisa merang-rangan seakan-akan aku tidak di sana.
Kakak tingkat terus menunjukkan amarah yang meledak-ledak di depan adik mahasiswa mereka. Namun, hal itu sama sekali tidak menggentarkan Firza. Kantuknya lebih kuat daripada murka kakak tingkatnya. Aku lelah banget sama tugas bimbingan. Sampai aku gak punya tenaga buat ke kelas. Rasanya kayak mau hampir mati aja. Padahal cuma ngantuk doang. Ini tugas kapan selesai sih? Tugas bimbingan dikerjain satu, datang lagi satu lagi. Kapan bisa istirahat kalau gini? Fir, kenapa? Kok kelihatannya sedih? Jangan gitu dong. Coba cerita. Nih, Kevin. Nih sejak kuliah nih, tugas kita makin banyak aja deh. Kerjain satu tugas, belum selesai, datang lagi tugas lain. Kayak tugasnya gak kunjung berhenti. Maksudnya kemarin di SMA, kita masih banyak bebas. Masih bisa tidur, main game. Sekarang istirahat aja nggak ada. Nggak kuat aku kuliah. Kamu kok bisa gitu? Kuat di kuliah, ada waktu buat tugas, kayak aktif aja. Gini, Fir. Kamu harus menganggap tekanan itu bukan sebagai beban. Kamu harusnya menganggap tekanan sebagai hak istimewa setiap mahasiswa. Kamu bayangin, di luar sana ada banyak orang yang ingin menjadi sepertimu, menjadi mahasiswa di tempat terbaik di seluruh Indonesia. Tapi kamu malah mengeluh. Ya ampun. Gini, kamu harusnya berpikiran positif, kamu harusnya selalu ceria. Tekanan merupakan cara dunia melatih mentalitasmu. Kamu jangan cupu gitu dong. Dan ngomong-ngomong tentang gimana sih cara aku bisa menangani semua itu, ya dari SMA juga aku sebenarnya sudah aktif berorganisasi. Aku juga gak pernah meninggalkan tugas. Gak kayak kamu, Fir. Kamu jangan hilang arah seperti ini coba. Kamu harusnya memiliki jadwal yang terstruktur. Lihat aku dong. Lihat. Emangnya semua orang bisa gitu? Aku? Oh iya. Salut deh lihat Kevin tuh. Dia tuh sangat menginspirasi. Kayak apa yang dia bilang tuh seakan-akan bisa ngubah aku dari keadaan terpuruk, lelah. Kayaknya apa yang dia bilang benar juga deh. Aku harus berusaha lagi. Saya merasa membantu banyak banget tuh anak. Si Firza harusnya merasa bersyukur sama saya. Siapa lagi yang mau bantu dia selain saya? Akan tetapi, mendengar hal tersebut malah justru menjadi beban pikiran bagi Firza. Ia berpikir, mengapa orang lain bisa berpikiran dengan penuh ketegaran, tetapi aku malah setengah mati menjalaninya. Apakah aku memang selemah itu? Coba saja kalau kamu tidak main game dari pagi sampai pagi. Kamu pasti tidak akan nangis terseduh-seduh seperti sekarang ini. Dasar anak bodoh, saat mata kuliah kalkulus kamu malah tidur-tiduran. Dan saat mata kuliah fisika listrik kamu malah sibuk dengan media sosial. Dan bercanda dengan kawan-kawanmu di belakang kelas. Mau jadi apa saat dewasa nanti? Kalau ingin jadi pemulung, kamu gak usah berkuliah. Apa kata orang bila mereka mengetahui bahwa kamu merupakan mahasiswa yang bodoh dan memalukan seperti ini? Pikirkan hal itu baik-baik, Firza. Lu inget gak sih, tadi siang temen lu ngomongin apa? Tekanan tuh hak istimewa. Bukannya disyukurin, lu ngeluh. Banyak tuh orang di luar tuh yang berharap di posisi lu sekarang. Tapi lu nya sendiri kayak ngeratapin nasib. Gimana sih? Dasar payah.
Lu inget gak sih tadi siang? Dasar anak bodoh. Saat mata Apa kuliah kata kalkulus orang kamu bila malah mereka tidur. mengetahui Dan saat bahwa mata kamu kuliah merupakan fisikalis mahasiswa sibuk dengan yang media bodoh sosial dan dan malukan bercanda seperti dengan ini? kawan-kawanmu di belakang Berikan hal kelas. itu Firza pun teringat dengan nasib keluarganya dan tinggal jauh di pelosok desa. Ia sudah susah-susah pergi ke sini dengan sokongan orang tuanya yang tidak pernah berhenti mendukung cita-cita anak mereka yang setinggi langit. Ia telah berbulan-bulan tidak berbincang dengan orang tuanya. Semenjak melangkahkan kaki untuk kali pertama di Depok, ia kehilangan kontak sepenuhnya dengan dua orang yang telah membesarkan dirinya dari kecil sampai titik ini. Ia membayangkan bahwa orang tuanya pasti akan sangat kecewa bila mengetahui bahwa anak sematawayang mereka malah mengeluh. Padahal mereka sendiri tidak pernah menangis hanya karena membesarkannya selama belasan tahun. Aku memang gak sekuat Kevin, tapi tantangan ini banyak banget. Sesuai kata dia, kalau aku kerjain tantangan ini, aku lewati, gak bisa nyerah. Mungkin aku bisa jadi lebih kuat kayak dia. Dia itu memang contoh bagi aku. Tapi kalau aku ngeluh terus, keadaannya gak bakal berubah ya. Kayaknya kalau aku gini lagi, nilaiku bisa makin rusak, dan aku gak bisa sehebat Kevin. Firza memanglah manusia yang tidak sempurna. Tetapi ketidaksempurnaannya sebagai manusia tidak boleh menjadikannya sebagai pecundang. Ia akan melawan kemalasannya dan menggantinya dengan semangat yang membara-bara. Wow. Wah, cepat juga selesainya. Akhirnya bisa main-main. Akhirnya selesai juga. Juga ya kalau tugas ini selesai. Gak ngira kalau gak ada tugas hidup senang ini. Andaikan tugas selesai dari awal, bisa istirahat, bisa main pula. Ya gue lumayan bangga sih ya. Kelihatan sih improvementnya dia tuh di mana dan udah nggak tidur lagi, udah merhatinnya. Bangga sih, bangga. Kevin, Halo Fir. Kenapa? tugas kamu banyak ya? Ya kamu emang punya mata nggak? Gimana? Nah, itu memang ya kita itu mahasiswa, tugas kita itu banyak. Tapi tenang aja kok. Itu semua orang juga dapat tugas, gak kamu sendiri. Banyak lagi di sini ada puluhan, ratusan mahasiswa. Bahkan bebannya lebih banyak dari ini. Makanya kalau kamu ada beban itu bisa dikerjain. Kerjain kamu laksain satu-satu, jangan mepet deadline. Jadi kalau kamu ada tugas itu bisa dikerjain lebih cepat, lebih efektif. Tugas tuh nggak bakal pernah ngerjain diri sendiri. Makasih. Di situ saya merasa tersipu malu, bukan karena ada rasa suka, tetapi karena saya ketahuan tidak melakukan kata-kata yang saya utarakan kepadanya waktu itu. Kadang-kadang kata-kata manis itu mudah diucapkan tapi susah dilaksanakan.
Tamatlah sudah kisah singkat Firza, anak rantau yang terkejut oleh deraan badai perkuliahan. Setiap kali dunia menghalangi geraknya, ia tidak berhenti, tetapi lanjut melangkah.